Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kolbiati, mahasiswa Magister Keperawatan dari Konsentrasi Jiwa Universitas Diponegoro Semarang, ingin membahas terkait intervensi safe word dengan know each other atau saling mengenal satu sama lain. Intervensi safe word ini merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan dan perawatan kesehatan mental yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pasien maupun staf. Dalam konteks ini, know each other atau mengenal satu sama lain dapat menjadi bagian penting dari intervensi tersebut. Contohnya, untuk implementasi know each other ada beberapa, yaitu cara saling mengenal satu sama lain untuk pasien dan staf. Yang pertama, profil pasien dan staf yang memuat informasi dasar mengenai diri mereka. Contohnya seperti nama, minat, hobi, makanan kesukaan, dan sebagainya. Nah, profil ini bisa dipajang di tempat yang sering dikunjungi seperti ruang tunggu dan ruang perawatan. Dan yang kedua, sesi pengenalan diri, di mana di awal perawatan atau saat pertama kali bergabung dengan tim perawatan, pasien dan staf dapat mengadakan sesi pengenalan diri singkat. Mereka dapat berbagi tentang latar belakang mereka, minat dan harapan mereka terkait perawatan atau bekerja di lingkungan tersebut. Dan yang ketiga, pertemuan rutin secara informal. Nah, ini contohnya di mana mereka dapat berbicara tentang hal-hal yang di luar konteks perawatan. Ini membantu membangun hubungan yang lebih dalam dan terjalin antara mereka. Dan yang keempat, aktivitas kelompok, di mana caranya mengadakan aktivitas kelompok yang dirancang untuk memperkuat hubungan sosial antara pasien dan staf. Contohnya permainan, diskusi kelompok tentang topik-topik yang menarik, atau kegiatan seni menggalang kolaborasi antara pasien dan staf. Dan yang kelima, program keterlibatan pasien. Nah, di sini melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan mereka sendiri. Nah, ini contohnya bisa dilakukan dengan mengadakan sesi konsultasi rutin di mana pasien dapat menyuarakan preferensi mereka dan kebutuhan mereka. Dan yang keenam, menghargai kebudayaan dan kepribadian. Nah, ini mengakui dan menghargai keragaman budaya dan kepribadian di antara pasien dan staf. Nah, ini contohnya mereka mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai dan tradisi yang mungkin berbeda antara individu. Dan yang ketujuh, bertukar pengalaman. Di sini mendorong pasien dan staf untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan mereka. Contohnya, pasien dapat berbagi pengalaman mereka dalam mengatasi tentang mental, sedangkan staf dapat memberikan wawasan tentang strategi perawatan yang efektif. Selanjutnya, ada manfaat know each other atau saling mengenal satu sama lain. Yang pertama, membangun hubungan yang positif, di mana dengan saling mengenal satu sama lain, baik pasien maupun staf dapat membangun hubungan yang lebih positif. Nah, ini untuk menciptakan bagaimana ikatan yang kuat antara mereka, meningkatkan rasa percaya dan mempromosikan kerjasama dalam proses perawatan. Dan yang kedua, mengurangi ketegangan dan konflik, di mana saling pengertian antara pasien dan staf dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik
yang mungkin dalam lingkungan perawatan. Contohnya, pasien yang merasa didengar dan dimengerti cenderung lebih kooperatif dan menerima perawatan dengan lebih baik. Dan yang ketiga, meningkatkan keamanan, di mana di sini pasien dan staf membangun hubungan yang positif antara pasien di lingkungan perawatan dapat menjadi lebih aman. Contohnya, pasien diperlakukan dengan hormat dan dihargai cenderung lebih sedikit melakukan perilaku yang beresiko atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan pasien, di mana di sini memahami preferensi, minat, dan kebutuhan masing-masing pasien. Staf dapat memberikan perawatan yang lebih terpersonal dan sesuai dengan harapan pasien. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap perawatan yang mereka terima. Dan yang kelima, meningkatkan komunikasi. Komunikasi antara pasien dan staf ini memungkinkan terjadinya dialog terbuka dan jujur tentang masalah kesehatan mental, kebutuhan perawatan, dan strategi pemulihan. Dan yang keenam, mendorong empati dan pengertian. Dengan mengenal latar belakang pengalaman dan kebutuhan individu, baik pasien maupun staf, dapat mengembangkan tingkat empati dan pengertian yang lebih besar satu sama lain. Ini contohnya menyediakan perawatan yang memperhatikan aspek kebutuhan psikologis dan emosional pasien. Dan yang ketujuh, mengurangi stigma. Dengan saling mengenal satu sama lain dapat membantu mengurangi stigma. Contohnya, ketika staf dan pasien saling berbagi pengalaman dan pemahaman persepsi negatif yang terkait kondisi mental dapat berkurang. Selanjutnya, pentingnya know each other, saling mengenal satu sama lain antara pasien dan staf. Yang pertama, membangun hubungan yang positif. Contohnya, hubungan mereka cenderung menjadi lebih positif dan saling memahami ini menciptakan dasar yang kuat untuk kerjasama yang efektif dalam upaya keperawatan. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Pasien merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berinteraksi dengan staf, sementara staf dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi pasien. Dan yang ketiga, memfasilitasi perawatan yang terpersonal, di mana dengan mengetahui lebih banyak tentang latar belakang, minat, dan kebutuhan pasien, staf dapat menyediakan perawatan yang lebih terpersonal sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing pasien. Dan yang keempat, mengurangi ketegangan dan konflik. Ketika ada pemahaman yang lebih baik antara pasien dan staf, hal ini cenderung mengurangi ketegangan dan konflik dalam lingkungan perawatan. Pasien merasa lebih didukung dan dipahami, sementara staf dapat merespon dengan lebih baik terhadap kebutuhan dan kekhawatiran pasien. Dan yang kelima, meningkatkan komunikasi. Saling mengenal satu sama lain ini juga meningkatkan komunikasi antara pasien dan staf. Contohnya, komunikasi yang efektif memungkinkan untuk pertukaran informasi yang penting dengan perawatan, pemulihan, dan kebutuhan lainnya. Dan yang keenam, mendorong empati dan pengertian. Ketika pasien dan staf memahami lebih baik satu sama lain, tingkat empati dan pengertian meningkat. Ini penting dalam memberikan perawatan yang terpusat pada kebutuhan pasien dan memperhatikan aspek-aspek psikologis dan emosional mereka. Dan yang ketujuh, mengurangi stigma. Lain juga dapat membantu mengurangi stigma terkait dengan masalah kesehatan mental. Ketika staf dan pasien saling berbagi pengalaman dan pemahaman,
persepsi negatif dan stereotip yang terkait dengan kondisi mental yang dapat berkurang. Selanjutnya ini ada inovasi know each other atau saling mengenal satu sama lain. Yang pertama inovasinya yaitu platform digital interaktif, di mana penggunaan platform digital ini memungkinkan pasien dan staf atau keluarga pasien bisa berbagi informasi. Nah, ini contohnya minat atau pengalaman secara interaktif. Platform ini dapat berubah sebagai aplikasi atau web yang dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam keperawatan. Dan yang kedua, program penugasan pasien dan staf, di mana membuat program penugasan khusus yang mendorong pasien dan staf untuk bekerja sama dalam aktivitas tertentu di luar perawatan. Misalnya mengadakan sesi bersama untuk melakukan kegiatan di luar ruangan, mengunjungi pameran seni, atau berpartisipasi dalam kegiatan sukarela. Dan yang ketiga, sesi pelatihan berbasis peran. Dengan mengadakan sesi pelatihan yang melibatkan peran-peran, simulasi antara pasien dan staf, mereka dapat memainkan peran berbeda untuk memahami perspektif satu sama lain dan memperkuat keterampilan komunikasi dan empati. Dan yang keempat, pertukaran budaya dan tradisi. Ini mendorong pertukaran budaya dan tradisi antara pasien dan staf sebagai bagian dari proses saling mengenal. Ini dapat mencakup pertemuan atau secara khusus di mana pasien dan staf dapat berbagi tentang budaya, tradisi, dan nilai-nilai mereka. Dan yang kelima, mentor pasien dan staf, di mana mengembangkan program mentorship di mana pasien yang telah mengalami proses pemulihan dapat menjadi mentor bagi staf baru atau pasien yang sedang dalam tahap awal perawatan. Hal ini memungkinkan untuk pertukaran pengalaman yang berharga dan menciptakan hubungan yang lebih dalam antara mereka. Dan yang keenam, sesi struktur berbasis kelompok. Mengadakan sesi ini secara rutin yang melibatkan pasien dan staf dalam diskusi kelompok tentang topik-topik tertentu yang relevan dengan perawatan dan pemulihan. Sesi ini bisa dibantu oleh fasilitator yang berpengalaman untuk memastikan kualitas dan fokus pasien. Dan yang ketujuh, proyek kolaboratif. Nah, proyek kolaboratif ini antara pasien dan staf seperti proyek seni, penulisan, atau kegiatan kreatif lainnya. Proyek ini tidak hanya menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi, tetapi juga memungkinkan ekspresi diri dan pengembangan keterampilan baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan intervensi safe word terkait clear mutual expectation. Yang pertama, ini ada caranya atau contoh dari clear mutual expectation. Yang pertama, harapan ini bisa bekerja dua arah, sama seperti staf memiliki harapan pasien memiliki harapan kepada staf. Nah, komunikasi antara semua orang akan dimudahkan dan jelaskan dalam lingkungan sosial akan membantu pasien berpikir lebih jernih dan mengurangi frustasi. Selanjutnya, contoh atau cara clear mutual expectation. Yang pertama, mengalami kesulitan berpikir jernih. Yang kedua, terganggu oleh pemikiran atau keasikan psikotik. Dan yang ketiga, sulit berkonsentrasi. Dan yang keempat, mengalami kesulitan
komunikasi verbal dan non-verbal kepada orang lain. Dan yang kelima, mengalami tekanan emosional yang ekstrim dan perubahan suasana hati mereka yang dapat mengakibatkan persepsi dan interpretasi mereka tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Dan yang keenam, memiliki pandangan yang terdistorsi tentang dunia dan orang lain, terutama mereka yang berada di posisi otoritas. Kemungkinan karena pengalaman dan pendidikan mereka masa lalu. Selanjutnya, manfaat clear mutual expectation atau harapan yang jelas dalam safe word. Ini yang pertama, meningkatkan keamanan. Dengan memiliki harapan yang jelas tentang perilaku yang diperlukan dan diharapkan dari semua pihak, lingkungan perawatan menjadi lebih terstruktur dan teratur. Ini membantu mengurangi kemungkinan konflik atau situasi yang mengganggu sehingga meningkatkan tingkat keamanan bagi semua orang yang terlibat. Dan yang kedua, mengurangi ketegangan. Ketika pasien dan staf memiliki pemahaman yang sama tentang harapan atau aturan yang berlaku, hal ini mengurangi ketegangan dan kebingungan yang mungkin timbul. Pasien merasa lebih yakin dalam menjalani perawatan, sementara staf merasa lebih terdukung dalam memberikan perawatan. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang positif. Kesepakatan yang bersama mengenai harapan dan aturan membantu membangun hubungan yang lebih positif antara pasien dan staf. Pasien merasa didengar dan dihargai karena mereka terlibat dalam proses pembuatan keputusan, sementara staf merasa dihormati karena harapan mereka juga diakui. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan pasien. Dalam mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang mereka harapkan dari staf, pasien merasa lebih terlibat dalam perawatan mereka sendiri. Hal ini meningkatkan kepuasan pasien terhadap perawatan yang mereka terima dan mempercepat proses pemulihan. Dan yang kelima, memfasilitasi komunikasi yang efektif. Harapan yang jelas membantu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pasien dan staf. Pasien merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan kebutuhan, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan mereka. Sementara staf dapat merespon dengan tepat untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Dan yang keenam, mendorong pertanggungjawaban. Hal ini menciptakan budaya pertanggungjawaban yang positif di lingkungan perawatan. Dan yang ketujuh, mengurangi resiko kejadian tidak diinginkan. Dengan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, pasien lebih cenderung untuk mematuhi aturan dan menghindari perilaku yang dapat meningkatkan resiko kejadian tidak diinginkan. Hal ini membantu mengurangi kejadian yang dapat mengganggu atau membahayakan lingkungan perawatan. Selanjutnya, inovasi dalam penerapan clear mutual expectation dalam safe word. Yang pertama, teknologi interaktif, di mana penggunaan teknologi ini seperti aplikasi seluler atau platform daring khusus yang memungkinkan pasien atau keluarga pasien dan staf untuk mengakses informasi tentang harapan bersama, aturan yang ada di perawatan, dan kebijakan perawatan. Aplikasi ini dapat memberikan pemberitahuan tentang perubahan atau aturan, memfasilitasi diskusi antara pasien dan staf dan keluarga pasien. Aplikasi ini untuk menciptakan catatan harian mengenai interaksi pasien dan staf. Dan yang kedua, video pengantar. Pembuatan video ini
menampilkan staf dan pasien, menjelaskan secara singkat tentang harapan bersama dan nilai-nilai yang dianut di unit perawatan. Video ini bisa disajikan kepada pasien saat kedatangan mereka ke unit perawatan sebagai pengantar sebelum pengenalan lebih lanjut. Dan yang ketiga, sistem penghargaan digital. Pengembangan sistem penghargaan digital yang memberikan pengakuan kepada pasien dan staf yang memenuhi aturan dan berperilaku sesuai dengan harapan bersama. Sistem ini dapat memberikan poin atau hadiah kepada individu yang berperilaku positif, yang kemudian dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah tertentu. Dan yang keempat, forum diskusi online. Pembuatan forum diskusi online ini di mana pasien dan staf dapat berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan harapan bersama. Forum ini dapat menjadi ruang untuk bertukar pengalaman, memberikan umpan balik, dan merundingkan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan dalam kebijakan perawat. Demikian pemaparan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.